Di era media sosial, kita bisa terhubung dengan ratusan bahkan ribuan orang. Tetapi anehnya, justru sekarang ini kesepian semakin sering dirasakan. Fenomena kesepian menimbulkan satu pertanyaan penting. Apakah koneksi digital itu benar-benar membuat kita bersama, gitu ya, atau justru mempertegas jarak yang tak terlihat? Teman-teman, filsafat memberi kita kosakata sebenarnya untuk memahami kesepian. Martin Heidegger misalnya. Martin Heidegger ini kan bicara tentang being with, ya, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup bersama orang lain. Sehingga kesepian itu bukan sekedar persoalannya tidak ada teman, tetapi semacam keterputusan dari cara manusia membangun eksistensi dirinya lewat relasi. Sementara itu, teman-teman, kalau kita menengok psikologi sosial menjelaskan bahwa kesepian sebagai adanya perbedaan atau disebabkan karena adanya perbedaan antara hubungan yang kita miliki dengan hubungan yang kita harapkan. Kita mungkin punya banyak teman online ya, tetapi tetap merasa kosong jika interaksi itu kan dangkal, namanya online. Nggak ada kedekatan emosional yang nyata. Nah, disinilah paradoks digital muncul. Media sosial memberi kita ilusi kedekatan. Selalu ada notifikasi, selalu ada percakapan, tapi kedekatan itu permukaan, mudah terputus dan cepat hilang. Akibatnya rasa kesepian justru makin tajam. Karena apa? Karena kita terus membandingkan diri dengan kehidupan sempurna yang ditampilkan orang lain di media sosial. Pertanyaan filosofisnya adalah, apakah kesepian harus dipandang sebagai masalah yang harus dihapuskan? Atau sebenarnya merupakan bagian dari kondisi alamiah kita sebagai manusia? Heidegger mengingatkan bahwa kesepian itu juga bisa membuka ruang refleksi. Kok bisa? Karena begini teman-teman, di dalam sepi, manusia bisa menyadari dirinya sendiri. Karena dia lepas dari hiruk-pikuk hidup bersama orang lain. Namun tentu saja psikologi mengingatkan, kesepian yang kronis bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik kita. Psikologi atau para psikolog mengingatkan kita tentang adanya resiko depresi, kecemasan, atau bahkan penyakit fisik di tengah kesepian itu. Jadi, meskipun kesepian punya dimensi yang reflektif, tapi dia juga bukan berarti baik-baik saja kalau terlalu berlebihan. Karena kesepian itu bukan sesuatu yang harus diromantisasi demi filsafat. Mungkin teman-teman yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita membedakan kesepian yang menumbuhkan dan kesepian yang melumpuhkan. Apakah kita hanya terjebak dalam layar yang penuh ilusi kebersamaan, atau kita bisa membangun relasi yang sungguh-sungguh memberi makna? Ya, pada akhirnya kesepian di era digital ini menantang kita sebenarnya untuk kembali bertanya, apa arti bersama dalam hidup kita? Terima kasih, tetap berpikir kritis.